Cara sudah selesai. Sina mencoba mencari keberadaan Bian, tapi Sina tak menemukan Bian dimanapun. Kamu mencari siapa sih? Tanya Faris. Kak Bian, aku takut kemalaman. Aku takut Miko akan marah. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Aku lihat Bian tadi sudah pergi dengan asistenku. Oh, bagaimana ini? Jika aku diantar Al, apakah Miko akan marah? Hei, Al mengibaskan tangannya ke depan wajah Sina. Bagaimana sih? Baiklah, tapi turunkan aku di depan gang saja ya. Kenapa? Kau takut sih? Sina hanya mengangguk. Sampai di rumah Miko, Faris mengantarkan Sina sampai ke dalam rumah. Terima kasih, ucap Sina tergesa-gesa untuk masuk. Kenapa? Apa aku tidak disuruh mampir sih? Bukan seperti itu. Hah? Kalau begitu? Faris sengaja turun dari mobil dan berjalan menuju pintu. Tapi kemudian tangannya ditahan oleh Sina. Ah, tidak. Kumohon jangan masuk. Kenapa? Ini bukan rumahku. Ini juga sudah malam. Hah? Kalau begitu ini rumah kakakku. Aku akan mengunjunginya. Ya Tuhan, bagaimanapun aku harus menghentikan Faris masuk rumah ini. Jika tidak, habislah aku, gumam Sina dalam hati. Kenapa diam sih? Kalau diam bertanda iya. Sina menarik lebih kencang tangan Al, hingga membuat Sina terjatuh di pelukannya. Faris yang merasakan kehangatan tubuh Sina tentu saja dibalas lembut memeluk Sina. Dek, perasaan aneh menjalar pada mereka berdua. Tiba-tiba, maaf Tuan Faris, lepaskan Nona Sina, ucap yang mengagetkan Faris dan Sina. Karena terkejut, Faris melepaskan pelukannya pada Sina. Ya Tuhan, kupikir Tuan muda Miko, untunglah hanya Roy, ucap Sina lirih. Sina kemudian berlari masuk karena ada kesempatan. Saat Sina berlari masuk ke rumah, ternyata Miko dari tadi sudah di ruang tamu. Dia menghadap jendela. Ternyata dari tadi Miko mengawasi gerak-gerik Sina dan Faris. Roy, aku ingin berbicara denganmu, ucap Faris serius. Di dalam rumah. Apa sudah selesai pestanya? Suara Miko yang tiba-tiba mengagetkan Sina. Itu sudah Hani. Ya Tuhan, apakah Tuan Miko melihatnya? Perasaan cemas dan takut menghantui Sina. Kenapa kau sepertinya sangat tegang, Hani? Tidak, aku tidak tegang, Hani. Kenapa kau gugup, sayang? Apa kau melakukan kesalahan? Mati. Aku harus menjawab apa pertanyaan ini? Ya Tuhan, bantu aku. Sina tak bisa mengeluarkan kalimat pun. Dia hanya diam. Kenapa diam, sayang? Miko mulai berjalan mendekati Sina. Sina ingin berlari meninggalkan Miko, tapi terlambat. Tangan Sina sudah berada di genggaman Miko. Dek, dek, dek. Tubuh Miko semakin dekat dengan tubuh Sina. Wajah Miko mulai mendekati tubuh Sina. Perlahan tapi pasti, kini Sina sudah berada dalam pelukan Miko. Ditiupnya leher Sina dengan lembut, membuat Sina bergidik ngeri. Miko mempererat pelukannya. Ini untuk menghapus bau laki-laki lain di tubuhmu, sayang. Miko mencium lembut bibir Sina, dan ciumannya turun di leher Sina. Ditinggalkan tanda merah di leher itu. Ini untuk memberikan tanda bahwa kau milikku, sayang, bisik Miko lembut. Bisikan Miko membuat Sina memerah seperti tomat yang siap panen. Krek! Suara pintu dibuka mengagetkan mereka berdua. Dengan spontan, Sina mendorong tubuh Miko. Sina berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Kau sengaja melakukannya ya, Kak? Tanya Faris. Tentu. Tak akan aku biarkan tubuh istriku disentuh laki-laki lain. Aku hanya melakukan tugasku, menghilangkan aroma laki-laki itu. Mereka saling bertatapan. Tatapan mereka seperti serangan yang menusuk ke arah masing-masing. Tiba-tiba HP Faris berbunyi. Faris mengangkat teleponnya. Ternyata Roy yang menelpon Faris. Tuan, saya sudah menemukan mereka berdua. Mereka sekarang sedang saya bawa ke rumah sakit. Bagus, cepat antarkan mereka dan beritahu di mana lokasinya. Baik Tuan, Roy mematikan HP-nya.
Miko yang dari tadi memperhatikan Faris hanya bingung. Kenapa Roy bisa menelpon Faris dan kenapa Sina bisa pulang dengan Faris, bukannya dengan Bian? Jangan-jangan Miko menerka apa yang terjadi. Faris, katakan apa yang terjadi. Di mana Bian? Apa yang terjadi sesuatu? Miko bertanya tiada henti. Kak, kau sedang bertanya atau menginterogasiku? Aku juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Yang jelas, sekarang Bian dan Leo sedang terluka. Lebih baik kita ke sana dan kita tanyakan apa yang terjadi. Oke, aku mengerti. Miko kemudian menghubungi Dimas untuk segera menemuinya di rumah sakit. Di rumah sakit, Roy sudah menunggu para tuan muda itu. Roy, bagaimana keadaan Bian? Tanya Miko. Bian hanya mengalami cedera ringan, Tuan. Tapi Leo mengalami luka lumayan parah. Baiklah, di mana ruangan Bian? Roy menunjukkan ruangan Bian dan mereka semua menuju kamar Bian. Bian, bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Tentu Tuan Muda, ini tidak seberapa. Terlihat Bian baik-baik saja. Bagus, kau memang anak buah terbaikku. Mereka semua yang ada di ruangan terheran-heran dengan sikap Miko, memuji pekerjaan bawahannya. Benar-benar bukan seperti dirinya. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Ucap Miko dingin. Tidak Tuan, ucap Roy, Dimas, dan Bian. Sedangkan Faris, kau benar-benar sudah berubah, Kak. Si berhasil merubahmu menjadi manusia. Apa sebaiknya aku mundur dan melepaskan Si untukmu? Tapi di sisi lain, aku masih mencintai Si. Aku harus apa? Faris berdialog dengan dirinya sendiri. Bian, ceritakan apa yang terjadi, ucap Miko. Bian menceritakan apa yang terjadi. Apa? Ucap Miko dan Faris bebarengan. Mereka berdua terlihat sangat geram karena ada orang yang mengincar gadis yang sama-sama mereka sukai. Dimas, rentas semua CCTV yang ada di dekat kejadian. Temukan siapa dalangnya. Baik Tuan, Dimas mengangguk. Roy, rahasiakan ini dari Sina. Jangan sampai dia tahu apa yang terjadi. Dan jangan sampai Sina tahu kalau Bian terluka. Siap Tuan. Pagi hari, Sina sudah membersihkan rumah bersama Biita dan juga menyiapkan sarapan untuk Miko. Kenapa Tuan Miko belum turun? Apa dia belum bangun? Ucap Sina lirih. Sina kemudian berjalan menuju kamarnya. Dilihatnya sang suami yang sedang tertidur lelap di ranjangnya. Sina berjalan mendekati suaminya yang masih menutup matanya. Terlihat begitu tampan dan begitu menenangkan melihat raut wajah suaminya yang sedang tertidur itu. Tanpa sadar, Sina mengusap lembut wajah suaminya itu. Tuan Miko, bolehkah aku percaya kau menjagaku dan mencintaiku dengan tulus? Aku selalu takut untuk benar-benar menaruhnya dalam hatiku. Ketakutan karena kau adalah tunangan dari wanita lain. Ketakutan akan ada hari di mana kekasihmu akan datang dan memintamu kembali. Ketakutan di mana kau akan meninggalkanku. Semua itu membuatku benar-benar takut untuk mencintaimu, Tuan Muda Miko. Tuan, benarkah yang Tuan rasakan kepadaku adalah cinta atau hanya perasaan? Ataukah hanya perasaan terbiasa karena kita hidup bersama? Sina lalu mencium kening suaminya itu dan berlalu untuk mandi. Miko yang sebenarnya sudah terbangun menghela nafas berat. Sebegitu takutnya kau menaruhku di hatimu, Sina. Begitu banyak keraguan di hatimu untuk mencoba mencintaiku. Bagaimana caraku untuk membuatmu percaya padaku? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.